Pak Prabowo sendiri juga mengakui bahwa kemungkinan besar memang ketika kita memberantas korupsi secara serius di sumber daya alam, maka akan banyak tantangan-tantangan ke depannya. Salah satu contohnya Pak Prabowo eksplisit menyatakan mungkin juga ada pihak-pihak oligarki yang merasa terganggu dengan upaya-upaya pembenahan sumber daya alam itu, sehingga apa yang dia katakan bahwa karena oligarki ini nggak senang ya bisa menyentuh dia, maka dia akan melakukan, ini kata Pak Prabowo bukan saya, dia akan melakukan serangan terhadap ekonomi kita. Dan Pak Prabowo menyatakan lagi-lagi eksplisit, saya tidak takut, katanya begitu. Saya tidak takut dengan oligarki, tidak takut dengan naga-naga. Itu dia bilang, bukan saya yang bilang. Saya nggak takut, dia bilang gitu. Saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini karena itu etika. Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberangus bisnis ilegal yang menyengsarakan rakyat tampaknya tidak semudah membalikan telapak tangan, teman-teman. Para pengusaha hitam yang tidak ingin bisnis mereka itu diganggu melakukan perlawanan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mengancam Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka akan mengganggu ekonomi Indonesia hingga terjadi krisis. Mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Ancaman pengusaha hitam itu diketahui Abraham Samad setelah melakukan pertemuan selama kurang lebih 5 jam bersama Presiden Prabowo. Di sana terungkap bahwa para naga tidak tinggal diam saat bisnis ilegalnya diusik oleh Pak Prabowo belakangan ini. Lahan ilegal disita, tambang ilegal disita, sawit ilegal, pemberantasan mafia migas, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat mereka sangat terusik dengan Pak Prabowo. Mereka mencoba melakukan serangan balik dengan mengancam akan memporak-porandakan ekonomi Indonesia demi mengguncang kepemimpinan dari Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa konsentrasinya untuk memberantas korupsi di sumber daya alam dengan membentuk Satgas PKH yang dipimpin langsung oleh Menhan Syafri Samsudin itu terdapat serangan balik dari para oligarki yang selama ini berbisnis di sektor sumber daya alam Indonesia. Dalam catatan pertemuan sebelumnya, publik melihat ada sosok 8 naga yang muncul ke permukaan saat dipanggil Pak Prabowo ke istana. Namun dalam pertemuan baru-baru ini di Hambalang, hanya terdapat 5 naga yang hadir, yakni Prajogo Pangestu, Antoni Salim, Fengki Wijaya, Boy Thohir, hingga Aguan. Pertanyaannya, kemana 3 lainnya? Ini menarik ya teman-teman, karena ada sinyal politik yang sangat kuat di sini. Jika mereka berhalangan hadir itu tidak menjadi persoalan. Namun jika memang ketiganya sengaja tidak diundang oleh Pak Prabowo, ini adalah sinyal yang sangat kuat. Pertama, Prabowo sedang menyaring kesetiaan. Mereka yang hadir adalah mereka yang telah sepakat untuk menundukkan ego korporasi mereka di bawah bendera merah putih. Atau dengan kata lain, Pak Prabowo telah berhasil menasionalisasikan para naga ini. Yang kedua, faktor strategi. Di sini Pak Prabowo sedang melakukan efisiensi kendali. Ia tidak butuh banyak naga jika hanya akan menjadi duri dalam daging. Ia hanya butuh mereka yang siap untuk menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, ini adalah peringatan keras. Absennya nama-nama lain mengirimkan pesan. Siapa yang tidak mau berbaris dalam barisan pembangunan akan ditinggalkan atau yang lebih ekstrim lagi akan menjadi sasaran dari penegakan hukum. Lantas, apa yang dimau Pak Prabowo setelah mengendalikan para naga ini? Bocorannya di sini sangat jelas teman-teman, dan itu sudah sering disampaikan oleh Pak Prabowo, yakni misi Indonesia Incorporated.
Saya namakan, saya punya strategi adalah Indonesia Incorporated. Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar, maju, tarik. Yang kurang, kuat. Yang kuat, tarik. Yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil, bantu yang paling lemah dan paling miskin. Kita bangkit bersama, Indonesia insya Allah. Apa itu Indonesia Incorporated? Bayangkan sebuah orkestra musik. Selama ini pemerintah bermain biola sendiri, sementara swasta bermain drum atau perkusi sendiri. Dan seringkali mereka saling tabrakan nada. Hasilnya, suara sumbang dan kekayaan negara bocor kemana-mana sementara rakyat hidup dalam kemiskinan bahkan mati dalam kemiskinan. Indonesia Incorporated adalah perintah untuk satu gerakan. Program utama yang ditekankan dalam visi ini adalah hilirisasi. Dalam Indonesia Incorporated, pengusaha besar diberikan karpet merah regulasi dan kepastian hukum. Tujuannya agar triliunan rupiah uang yang mengendap di bank segera dicairkan untuk membangun pabrik smelter dan industri pengolahan lainnya. Prabowo menegaskan bahwa industri tidak boleh hanya memperkaya pemilik modal. Pembangunan harus berdampak langsung di meja rakyat jelata. Melalui kolaborasi ini, sektor swasta didorong untuk masuk ke dalam skema pengentasan kemiskinan yang terstruktur. Setiap pabrik yang berdiri di bawah bendera Indonesia Incorporated wajib menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Atau dengan kata lain, dari pengusaha yang sebelumnya hanya berpikir untung, menjadi pengusaha nasionalis yang ikut memajukan rakyat dan negara. Itulah yang diinginkan Pak Prabowo dan ia sudah banyak belajar dari Cina dan Rusia. Bagaimana mereka menggerakkan pengusaha agar satu kaki dengan visi besar pemerintah. Itulah salah satu rahasia keberhasilan China dan Rusia yang mulai kita adopsi. Jadi di sini Pak Prabowo tidak memusuhi yang namanya kekayaan, namun ia mengharamkan ketamakan yang merugikan negara atau dalam bahasanya dia adalah serakanomik. Strategi Indonesia Incorporated adalah cara ia menjinakkan para naga ini. Negara akan mempermudah regulasi, menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum. Namun imbalannya adalah hilirisasi, penciptaan lapangan pekerjaan dan kemandirian bangsa. Prabowo sangat tahu bahwa para naga ini memiliki tumpukan kekayaan yang belum terpakai. Ia mengajak mereka untuk mencairkan dana itu bukan untuk spekulasi tanah atau bermain di saham, melainkan untuk membangun pabrik, mengolah nikel, dan menanam pangan. Jika para naga ini bergerak searah dengan komando negara, maka Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi yang tak akan terkalahkan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, ya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu, ya. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Dengan demikian, sembari mengendalikan para raksasa di atas, Prabowo secara agresif memperkuat barisan di akar rumput. Inilah strategi yang menjemput bola, memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya menetes ke bawah atau trickle down, tetapi juga meledak dari bawah. Prabowo menggunakan motor MBG dan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan dari level bawah itu. Teman-teman, disinilah letak kejeniusan dari strategi ini. Top down dan bottom up bertemu di satu titik tengah, yakni kemandirian bangsa.
Terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini, dan jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax,